Sekali doang begini. Katanya Pak Ustadz sebelah nih. Oh, tajam banget. Hidup di dunia itu yang paling bahaya uang. Oh, iya benar. Uang bisa bunuh orang, uang bisa bikin orang mati kelaparan. Iya benar. Uang. Uang. Iya. Lagi-lagi uang. Itu bukan kata Ustadz sebelah, itu kata Niki Astria. Niki Astria kemarin terawih ketemu Ustadz. Enggak bisa, gini. Tapi kalau ditembak, der, udah mati deh. Halo. Kalimat dihukum mati, kita harus tetap dan yakin memberi kesempatan kepada manusia untuk insaf. Nah, itu karena maksudnya, Allah Mbak. pun memberikan manusia waktu untuk insaf ataupun sadar. Jadi pada saat Lah, itu sadarnya kondisinya kapan? Ya, kalau terserah misalnya- dia mau sadar kalau kapan. Hari Ah. pada saat membuat miskin. Dia akan berpikir. It's very good idea. Tuh. I am deal or no Deal. Lu main kayak kuis. Maksudnya gini, gua setuju dengan dia. Karena pada saat miskin, dia bisa merasakan gimana sulitnya panasnya mencari Jakarta. Masalahnya Mas Ragil, dia tidak akan miskin karena dia punya keluarga. Itu satu. Kedua, kita juga harus melihat keluarganya. Yang korupsi kan bapaknya. Kalau dimiskinkan berarti anak dan istrinya ikut menanggung. Iya. Padahal resiko belum lah. tentu istri dan anaknya tahu. Ya masalah resiko ini sama. bapaknya. Kalau misalnya dihukum Loh, mati, kalau kenapa dihukum dia mati enggak? ini kan dia doang yang nerima. Dilematik. Ini adalah problem bangsa yang dilema. Kita harus ikut nih ya. Di Nggak mau ikut, gua ngapain gua ikut? Tak aja. Nih, di Malaysia koruptor itu dipotong tangan. Di Cina itu dibunuh, dipenggal. Jadi mereka ngerasa begitu mau takut. Lu nggak tinggal di Arab lu. Lu tinggal di Arab, lu tinggal kaki lu. Emang kenapa? Iya kan gua Lu nggak sering ngapa-ngapain. nyolong makanan gua. Gua Iya kan? makan siang Dalam nggak arti, pernah ada. Gini loh, kalau cuman dihukum penjara dimiskinkan, mereka berpikirnya Itu di Cina dibunuh. dibunuh. Di Cina Sampai ada presidennya bilang gini. Gini. Apa presiden Cina ya itu? Dia bilang siapkan 101 peti mati. Itu tuh. Gua senang tuh. Gua senang. Iya. Andai kata pejabat kita pada saat dilantik, maaf, saya nggak mau sesumbar, saya nggak mau membaca ayat suci, saya takut terhadap menzolimi ayat suci, saya mendingan berjanji. Seperti itu tuh. Iya, siapkan 101 peti mati. 101 peti mati, 100 untuk buat rakyat koruptor, yang koruptor, satu buat dia. buat saya. Ya. Kalau Wah, sampai kalau dia saya- korupsi kan otomatis dia harus tetap. Berarti dalam arti saya pun akan ikut. Itu Bertanggung bagus jawab. pendapatnya, tapi saya tidak setuju dengan kalimat yang dilontarkan terakhir. Kenapa? Dia jadi pejabat loh, gajinya kan gede, masa beli peti mati aja nggak mampu? Dia kan Ini sebelum kan kita menjadi ngomongin pejabat. Iya, yang kan pas korupsi kita dilantik. ngomongin korupsi. Iya, gue juga tahu ngomongin korupsi. Perumpamaannya. Perumpama bagus tuh. Kalau gue pengen pada saat pejabat dilantik, itu gue pengen janji pejabat seperti ini nih. Gimana? Nih, misal lu pejabat ya, ikutin gue, Iya. ya, ikut. Lu jangan wahwi. Iya. Saya berjanji. Saya Saya berjanji. Apabila saya menjabat jabatan ini, Apabila saya menjabat jabatan ini, saya akan saya akan melaksanakan tugas melaksanakan tugas untuk kesejahteraan rakyat. untuk kesejahteraan rakyat. Apabila saya melanggar, Apabila saya melanggar, saya tidak akan bisa buang air besar seumur hidup. Mati nggak? Mau nggak Sembelit. pejabat? Mau nggak pejabat kayak gitu? Ke kantor begini loh. Berarti Iya. ketahuan kan? Wah, dia kalau pasti korupsi gitu, itu. Korupsi. anggota DPR cuma 10 orang. Cuma 10% yang jalannya benar, yang lain jalan. Mau nggak lo? Ke gedung MPR nih. Pokok kalau ke gedung MPR turun dari mobil, Ada yang jalannya ada begini. anggota DPR yang megangin perut begini. Itu korupsi itu. Itu korupsi Terus itu. Mas Ragil, Iya. kalau tadi ya di luar kan Gue bisa ngebayang itu. Kebayang. Gedung MPR bau banget. Pada saat lagi meeting, lagi rapat sidang paripurna, aduh nggak tahan, bus gitu kan bau banget. Kalau ada 60 orang coba barengan, bus gitu kan. Yang mimpin sidang juga. Maaf nih di sidang diskors. Oke. ya udah. Iya kan? Gua Enggak. capek gua mikirin gitu. Gua mau mulangin kamera dulu nih ya. Ya udah pulangin lah lo, emang nggak Mas mampu. Ragil, kalau tadi ya di Malaysia kan potong tangan, di itu potong kepala di Di Cina. Di Indonesia juga potong masa tahanan alias dapat remisi. Potong masa tahanan alias
dapat remisi. Itulah enaknya jadi koruptor di Indonesia. Itu dia gimana mau maju coba kita. Ya kan? Karena kalau hukumnya jelas nih misalnya diumumkan jelas. Oke, sekarang koruptor karena dia merugikan negara dihukum gantung misalnya. Mereka Ya, kan pasti akan jerak, Bukannya jerak, mau dihukum ngelakuin gantung. juga takut gitu loh. Dok. Benar, tapi keluarganya Kalau nggak masih dibatesin. keluarganya masih bisa menikmati hasil korupsinya. Ya enggak dalam arti misalnya hasil korupsinya tetap diambil oleh negara. Gini. Sedikit pengetahuan untuk Mbak Seli aja ya. Korupsi sekarang di Indonesia ini caranya lebih canggih lagi kayak kemarin tuh ya. Darmawati ya kan. Dia berbicara masalah duren. Ditaruh di dus duren, uangnya cash pula. Karena kalau transfer Ketahuan, ada data dong. Iya, ketahuan. Kalau cash kan nggak ada data. Gila nggak ngirim uang 1,5 miliar dalam dus duren itu yang bawa tuh pihak pengiriman. Hah? Kagak ngeh kali ya. Enggak, kan KPK bisa tahu berarti hidungnya KPK bagus ya. Bukan yang pengiriman juga apa nggak ngeh apa? Kan bau duren sama bau uang beda. Mungkin tetap ada durennya. Enggak lah, orang pas ngeplek dicium bau duren, kita tahu ini duren. Kalau uang kan baunya langu. Ya kan? Itu pasti tahu lah. Enggak, KPK yang hebat ya. Kok bisa dia nyuruh Mungkin gitu ya? KPK itu penggemar duren semua. Jadi pada saat diendus, ini bukan duren nih isinya, dia tahu penggemar apa suka belah duren. Ya kan? Jadi makan duren ya. Jupe, belah duren tuh makan duren. Pikiran lu kreatif. Iya tahu nih temennya. Gitu jadi jangan dong. Jangan. Apaan sih itu? Gitu. Ragil, Apa? aku minta maaf tadi aku marah-marah sama Mas So, kan aku udah janji sama Mas Ragil nggak boleh marah-marah Iya, kan ya iya. kalau sama bulan puasa. Iya, Tapi tadi aku kesel banget sama Mas So. Dia ngabisin durian yang ada dalam dus. Ngabisin duren. Iya, Dus yang di mana? dus yang di situ. Tapi dia Studio. fitnah Mas Ragil, katanya Mas Ragil yang ngabisin duriannya. Yang di studio. Sini jelasin. Kita tadi ngobrolin nih, yang kita obrolin itu dus duren yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Itu Kalau isinya duit dari Ibu siapa? Ibu Darmawati. Kalau Mbak Ade mau duren, minta sama Ibu Darmawati. Karena pada saat dia masukin uang 1,5, berarti dia kan Durennya beli kan duren diambil. dulu. Durennya Diambil, uangnya dimasukin. Minta sama Ibu Darmawati, ya? Nomor telepon Ibu Darmawati dong. Ntar saya kasih tahu. Cuman saya mau nanya nih, ini pakai tisu-tisu gini kenapa kayak jadi gembel cut mutia? Ih, tadi aku mau siap-siap makan duren. Pakai saus juga tuh udah bawa. Makan durian pakai saus sih? Makan duren jangan pakai saus enaknya. Apa? Pakai kecap. Mas Ragil sama Mbak Seli nggak punya personal taste yang tinggi. Personal taste. Nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya Ibu Darmawati. Gua kasih tahu ya. Ya. 021 11 22 11 aku sayang ibu. 22 aku sayang bapak. 33 sayang semuanya. Ah, Oke. itu dah. Telepon ya. SMS ini aku nggak inget tadi. Nurut aja. Sini. Mbak Ade sekarang pakai baju sampai kelihatan tali handphonenya. Model, kalau baju aku setuju itu model. Cuman yang aku bingung orang kita ngomongin apa dia jadi duren. Hah? Ya maklum lah, itulah bedanya kalau kita lahir normal sama sungsang. Enggak juga kali. Oh enggak juga. Enggak. Jadi gini. Mbak Seli, look at me ya. Iya enggak, aku tadi bilang berarti Ya. kita harus memuji KPK. Oh enggak bisa. Jangan pernah memuji KPK dengan hal yang sepele. Karena maaf ya, listen to me. Pada saat kita memuji KPK dengan hal yang kecil, wow. Kenapa lo deket ke gue? Katanya suruh listen to me. Ah, itu yang gue pengen tanya, artinya apa? Kenapa sih Sol? Sarap nih OB semenjak dicukur kayak landak gitu. Kenapa sih Sol marah-marah? Itu Mbak Dae, marah-marah aja, minta Ade. duren. Mbak Ade, iya marah-marah aja. Iya, gue bingung durennya siapa, makanya gue bingung durennya siapa. Barusan udah saya jelaskan bahwa itu nggak ada durennya isinya. Dia tadi kesini, nih dengerin nih. Ini Mbak Ade nih, gini ribet sih ya. Nih, ini apa di kantor ini harus gue yang jelasin. Nih dengerin. Gue lagi ngobrol sama Mbak Seli, Iya. sama Mas Ari. Mbak Ade datang nih. Dateng. Kucrut.
Kucrut. Itu Mbak Ade apa keong tuh? Kucrut, Mbak kucrut, Ade. kucrut. Mbak Ade. Iya. Emang lagi becek nih, ya kan? Dia habis dari toilet kakinya. Musim hujan kali Musim becek. hujan Iya. ya. Jelas-jelas musim kemarau. ya kan? Kucrut gitu. Kucrut. Datang. Sekali aja kucrutnya. Dikali lemes dia. Udah datang. Datang Kita dia. lagi ngobrolin Lagi ngobrol. urusan koruptor. Koruptor. 1,5 yang ditaruh di Dus Dus Duren. Justru itu. Dia pikir duren beneran. Dia datang ke studio, nyari-nyari duren. Akhirnya masuk dimarahin, dia langsung Kalibata, diambil golokang duren. Gini. Apapun yang terjadi terhadap Matsol, kalau Mbak Ade marah, itu jangan pernah didengar. Iya. Karena orang tuanya dari Mbak Ade lahir sampai sekarang males ngobrol. Sukses tuh. Dia kalau ngobrol sama Mbak Ade tuh ya, masuk kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kanan udah. Itu aja prinsipnya. Anak masuk sini, anak telan. Ya, Salah ya? salah. Angkat masuk sini, set, keluarin dari sini. Kalau pas sedot lagi dari mulut. Keluarin sini, set. Gitu. Kenapa coba? Ya, kenapa coba ke duren? Enggak. makanya. Masal setuju gak? Kalau koruptor itu, dia kan sudah menyengsarakan rakyat nih, mengambil uang rakyat. Dihukum gantung, atau ditembak, atau dideplok, apa direbus gitu ya. Cowok apa cewek nih? Ya semua lah orang koruptor. Kalau cowok digantung, kalau bisa kakinya di atas. Oh, kalau cewek? Jadi kayak kita ngikat pohon pare tuh. Itu kalau cowok. Kalau cewek? Itu koruptor. Iya koruptor. Kalau cewek, kalau cewek? Walaupun OB, tapi sense of kejem lu tinggi. Koruptor. Kejem banget lu. Koruptor Koruptor dibeginiin kayak pare. Udah rasain orang banyak, Mas Ragil. Indonesia banyak pengangguran karena koruptor. Maaf Banyak ya. orang miskin Ini karena maaf ya. koruptor. Gue SMA, SMP nakal. Gue sempet jadi preman, bos. Tapi nggak kejem gitu. Gue nodong adik kelas gue aja. Nih, lu adik kelas. Iya. Gue pernah jadi preman. Coba preman gimana? Gue biasa dong kalau anak SMA, anak SMP kan. Sep Cimeng. Kalau nggak digampar guru nggak enak ya kan. Gue kok nggak ada. Hah? Bagi gue duit. Kasih duit. Lu ongkos pulang ada nggak? Nggak ada. Oh, jangan. Berarti gue yang ngasih. Tuh, gue jadi preman aja, Bro. Preman sopan. Lu gila kejem, koruptor ditunggingin. Kalau enggak gini, kalau korupsinya kita batasin. 5 miliar ke bawah disunat lagi. Jangan disunat lagi. Astagfirullahaladzim. Hei. Jangan disunat, apalagi 5 miliar ke atas. Hah? Abisin. Jangan habisin, sisain dikit deh. Kalau triliunan, potong leher. Mbak Seli gini ya. Kalau enggak gini, disilet-silet terus dikecerin jeruk pecel. Jangan. Gini. Kalau misalnya dia korupsi nih 1 triliun, Heeh. kita beliin kontrakan. Terus? Kita masukin 10 banci, kunciin. Bagus tuh. Bener, Bagus. Bener nggak? Bagus. Iya. Hah? Iya nggak? Nih gini. Bener nggak? Kalau saran saya gini, Nah. kalau Mbak Seli kejem, Iya. Matsol juga masih kejem. Iya. Kalau saya koruptor nih, Hah? mau cewek, mau cowok, saya samain deh. Samain aja? Samain aja. Hah? Satu saya bilang, Apa tuh? siapa yang korupsi, masuk sini, ikat. Ikat. Tonton sama seluruh warga Indonesia di TV-in. Di TV-in ikat. Set. Dak. Kasih semut gatel. Sebut gatel. Lumayan loh. Semut Mbah Ahmad. Yang gede tuh, semut Mbah Ahmad yang gede yang kalau ngegigit 3 hari. Apaan sih? Bahasa lu kampung. Itu semut sama merokok, namanya semut bako. Yang gede-gede yang kalau ngegigit pokoknya sampai 3 hari nggak hilang deh tuh. Hah? Mana Ya kan? ada semut banget. Udah gini aja deh. Semut gatel. Masukin kandang ular. Nang ular. Ular bulu ya, ular bulu. Kalau cowok ketemu ular sama ular. Gimana lagunya? Kejam. Lah kejam tuh diapain kalau cuma kejam-kejam dong? Dihukum rajam gitu. Kita ikat palanya, kakinya kita ikat, ya kan? Pakai daun pisang. Diapain dililit? Iya, kita rebus. Biar koruptor itu nggak berkembang biak. Sekarang kan cuman ditangkap, kasih duit, lolos lagi. Iya, begitu punya duit penjaranya juga enak. Bahkan bisa keluar dengan enaknya. Iya. Terus belum lagi kalau dapat paling dihukum berapa tahun sih? Paling lama 3-4 tahun. Iya. Kekayaannya masih banyak. Dia keluar masih bisa foya-foya. Mbak Seli kesonoan. Kalau di situ kena gambar yang sononya tuh. Nah, ya kesonoan. Nah, benar. Oke, gini, Mbak Seli, kalau menurut saya ini koruptor itu kalau bisa gitu. Kalau bukan koruptor sih, pejabat sebelum dijabat, dilantik, itu berani nggak ya sumpah pocong?
Berani nggak ya? Itu serem loh. Mas Ragil, sekarang gini, sekarang bukan masalah sumpah apa. Iya. Tapi kepercayaan pejabat Indonesia tuh kayaknya udah nggak percaya Tuhan itu ada aja, dia udah nggak percaya. Jadi dia udah nggak percaya sumpah Udah nggak pocong. boleh. Karena Mendingan- kalau dia percaya Tuhan itu ada, neraka surga itu ada, dia tidak akan melakukan itu. Benar, saya baru Iya, ingat iya, iya, kalimatnya. Kalau dulu pejabat belum dilantik, itu biasanya hafal ayat kursi. Tapi pada saat udah menjabat, ayatnya lupa, yang diinget kursinya doang. Itu. Berarti saya baru ingat berarti tuh. sekarang mendingan kalau ada pejabat koruptor, kita panggil ayam. Buat apa? Ayam, no pejabat, keroyok. Gitu. Apaan sih Terus lu? suruh ngapain? Dikeroyok ayam. Dikeroyok ayam. Ayam apa? Binatang bukan? Iya. Iya, koruptor apa? Manusia. Sifatnya kayak apa? Binatang. Nah iya, jadi binatang. Itu. Jangan ayam, mendingan Apa? lu kasih macan kayak apa anjing buduk. Wah, jangan kesini dong anjing buduknya. Iya Kesinggung nggak kayak bener kan? gitu. Jadi seandainya dia mau disuruh sumpah pocong, sumpah gondoruo, sumpah apapun, dia udah nggak takut karena buat dia tuh nggak ada. Tuhan aja dia bilang nggak ada. Wah, Berarti pejabat-pejabat kita yang menyalahgunakan jabatannya itu udah tidak mengenal yang namanya Pancasila, sila pertama ya? benar. Sila kedua, Berarti sila ketiga, sila keempat, semua sila dia nggak punya dong. Sekarang bener dong kalau dia Oh, bilang, yang dia punya cuma satu. Apa? Mentalnya udah mental asusila. itulah. Karena kalau kita hidup di dunia, itu yang paling Dengerin, berat. Dengerin nih. Nih, gue paling seneng Nih. kalau dia udah ngomong masalah agama. Nih, Nih. pernah keinjek kiai 2 kali. Sekali doang begini. Katanya Pak Ustadz sebelah nih. Oh, tajam banget. Hidup di dunia itu yang paling bahaya uang. Wah, iya bener. Uang bisa bunuh orang, Oh, iya. uang bisa bikin orang Iya. mati kelaparan. Iya benar. Uang. Oh, uang. Iya. Lagi-lagi uang. itu bukan kata Ustadz sebelah, itu kata Niki Astria. Niki aslinya kemarin terawih ketemu Ustaz. Bukan kata Ustadz sebelah, itu Itu kata kenapa? Niki Astria. Lo ngomong gua udah bener-benerin. Lo kenalan sama kiai Niki Astria, susah emang gembel Senen. Mas Ragil, Waduh. kenapa Mas Ragil bulan puasa masih bohong? Waduh, nih lagi ceremek dateng. Apa lagi? Mas Agil, sini. Mbak Seli. Mbak Ade, kalau orang udah kecil jangan pakai baju kuning. Kenapa? Entah orang gila ketemu suri. Ada apa Mbak Ade? Ada apa Mbak Ade? Itu nomor Ibu Darmawati kok salah sih? Ibu Darmawati, ditelepon tadi nomornya. Iya. Kan saya bilang nomornya 11 aku sayang ibu. Terus? 22 aku sayang bapak. 33 sayang semuanya. Itu kan lagu, emang nggak pernah TK lo. Enggak, kan aku sambil nyanyi satu-satu. Nih, Sayang Ibu, nomornya pencet nih. lagi dua-dua. Ini nomornya nih. Ibu Darmawati. Iya. 08 tuh catat tuh. Enggak, aku otaknya lagi encer banget. 021 Otak lagi encer, jalan ke sini Catat. udah bececeran. 021 3 atu 2 sama menang Barca. Tuh, Iya. benar. Nah, Ya udah, pinjam handphonenya dong. Yo, minjem Mbak handphone Ade, gue. Mbak Gue beli Ade. aja nih, gue tos-tosan ngisi pulsa apa kagak. Mbak Ade, kita tuh nggak akan tahu nomornya Ibu Darmawati. Daripada Mbak Ade susah-susah nyari nomor telepon Ibu Darmawati itu, kenapa Mbak Ade nggak ke toko buah beli buah? cari aja tukang duren nih. Tapi kan aku pengen dikasih. Kasih apaan? Duren. Mau yang gratisan? Ya udah kalau gitu tunggu sampai tua karena Mas Ragil itu bakal bawa duren nanti. Nuh, duren ada tuh di pasar Minggu. Oh, goceng. berarti aku harus buru-buru nikah sama Mas Ragil jadi ke bawah tua. Kalau sama Mas Ragil, Mbak Ade nggak dapat duren, paling salak pondok. Ayo dong Mas Ragil, kita cepet-cepet nikah aja. Aku disuruh tua sama Mbak Seli. Apa? Kita nikah. Iya. Mbak Ade maaf ya, kalau saya nikah sama Mbak Ade nih, saya yakin deh, Kenapa? mas kawinnya mau aku berikan ke kamu. Apa? Apa? Seperangkat alat nyepet second. Nggak apa-apa. Mas, kalau Mas kawin seperangkat alat nyepet second, itu tuyul udah miskin. Tuyulnya udah bukan bawa kantong duit, kantong kresek. Tapi aku kuat begadang, tapi nggak apa-apa. Aku yang jaga lilin Hah? aja. Apa? Aku jaga Masih lilin. mau? Masih. Bener-bener nih cewek. Gue yakin emaknya waktu lahir nih, dia jatuhnya bukan di tempat tidur Di nih. mana jalannya? di baskom. Jadi muter 3 kali, baru Mas Ragil, ketangannya. Mas Ragil,
Mas Ragil, Apa? jangan begitu juga, masih bagus Mbak Ade mau loh sama Mas Ragil. Maaf ya, gue bukannya sombong. Walaupun gue umur segini belum dapat jodoh, lihat 20 tahun lagi tua banget. Mas, ntar lah gue tunjukin siapa diri gue. Siapa? Mas Ali, mestinya ente bersyukur. Masih mak lo cewek cakep pacaran sama kunyit tua. Itu bersyukur ente. Yoi, Kasih. Iya. Sang kos duduk dulu dong. Sang kos duduk dulu. Berarti Mbak Ade pintar gini, kan Mas Ragil udah segini, berarti kan nggak lama lah ya, 20-30 paling nggak. Maksud lo meninggal gitu? Maksud lo meninggal? Ya, aku jadi nikahnya 2 kali. Itu kan untung kalau nikah sama yang tua. Masih ngomongin korupsi apa perkawinan? Hah? Kayaknya Udin begini Udin. Ari. Sultan Udin. Ari kalau penampilan begini kayaknya nih abis terima zakat nih. Gua tadi habis ngeliput zakat. Oh, iya. Lihat Suka ngina ngeliput zakat. orang. Ya pokoknya tadi ngomongin korupsi balik lagi. Iya, jangan- Gua setuju pokoknya korupsi itu dijadikan miskin Kita semiskin-miskinnya. udah nggak itu, tadi udah banyak, udah ada di Kebiri. Iya. di Ya pokoknya gua itulah intinya. Ketumbar, lada jadi Waduh, begitu. waduh. Gini aja salah. gini. Gini aja. Ragil cemburu ya? Cemburu. Gue cemburu bukan sama dia, justru Halo? gue cemburu sama lo. Kenapa cowok gue dipacarin? Udah sini. Mas Ali sini. Apa? Sini Mas, Mas. Iya. Sekarang karena kita pusing-pusing mikirin koruptor, Iya. mendingan kita kawin nih. Ini kesimpulan dulu. Iya, udah. Kita mendoakan. Iya. Semoga nanti setelah Idul Fitri, pejabat-pejabat kita hatinya jadi fitri. Amin. Fitri. Kembali fitrah. Amin. Semoga tidak akan ada lagi pejabat-pejabat yang akan memakan uang rakyat. 90% tidak akan terjadi hal itu ya. Insya Allah. Ya. Dan apabila terjadi pemilihan ketua KPK dan nanti 2014 menjadi pemilihan kepala negara yang baru, Ya. semoga mereka berdua saling berkesinambungan Ya. untuk memberantas korupsi Oke. dan juga mensejahterakan masyarakat Indonesia. Amin.